Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini saya Muhammad Alamsyah dari program studi pendidikan matematika Universitas Terbuka Bogor. Saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat sebuah kelas pembelajaran di Moodle, mulai dari pembuatan kurs baru, pengaturan sesi pembelajaran, penambahan materi, penambahan video pembelajaran, hingga pembuatan kuis dan forum untuk interaksi antar peserta. Video ini disusun sebagai bagian dari tugas pembuatan kelas online dengan memanfaatkan learning management system Moodle. Harapannya, tutorial ini bisa menjadi panduan praktis untuk guru atau pengajar yang ingin membuat kelas digital yang terstruktur, mudah diakses, dan interaktif. Tugas ini juga untuk memenuhi tugas 3 dari mata kuliah perancangan web pembelajaran. Baik, mari kita mulai. Hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk membuat course baru di Moodle adalah mempunyai aplikasi Moodle itu sendiri. Saya menggunakan aplikasi Moodle yang offline dengan localhost. Selanjutnya, kita harus mempunyai akun terlebih dahulu. Untuk membuat course baru, kita bisa menggunakan akun manager, admin, ataupun teacher. Nah, mari kita login sebagai manager. Kita masukkan kata sandinya. Nah, setelah masuk ke akun kita akan dibawa ke tampilan dashboard seperti ini. Lalu kita bisa klik bagian yang mode edit ini. Setelah itu kita klik bagian yang beranda. Untuk membuat kelas baru, kita scroll ke bawah. Di sini kita klik tambahkan kursus baru. Di kursus baru ini kita harus memberi nama kursus yang akan kita buat atau kelas kita yang akan kita buat. Saya akan beri nama kelas itu komposisi, fungsi, dan import fungsi. Lalu kita kasih singkatan dari ini. Saya akan beri singkatan KFIF. Lalu kita bisa mengatur tanggal mulai kursus dan tanggal berakhirnya kursus. Saya akan mengaturnya untuk 1 bulan. Nah, setelah itu kalau mau menambahkan gambar untuk kursusnya, bisa klik ini, dan saya tidak akan menambahkannya. Kita klik simpan dan tampilkan. Nah, tunggu loadingnya. Setelah kita membuat kelas baru ini, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu saya akan menambahkan peserta untuk kelas E. Kita klik yang bacaan peserta, lalu kita tambahkan di sini, klik daftarkan pengguna. Nah, sebelumnya harus kita menambahkan akun penggunanya dulu. Kalau saya di sini sudah ada nama-namanya. Kita tambahkan saja peserta di sini. Kita klik daftarkan pengguna. Nah, setelah terdaftar seperti ini, maka kita sebagai pengajar sudah mempunyai murid di kelas kita. Kita kembali lagi ke kursus. Nah, di bagian umum ini saya ingin menggantinya dengan judul pendahuluan. Di pendahuluan ini saya ingin menambahkan teks. Di sini kita bisa menambahkan kata sambutan untuk para siswa. Saya akan membuatnya seperti selamat datang di kelas fungsi. Nah, kita scroll ke bawah dan simpan dan kembali ke kursus. Nah, setelah pendahuluan, saya juga ingin menambahkan forum perkenalan untuk para siswa itu sendiri. Kita klik tambah dan klik juga forum.
kita kasih nama di sini, nama forumnya perkenalan diri. Kita kasih deskripsi, silahkan saling berkenalan. Kenalan dengan menyebutkan nama dan alamat. Kita scroll ke bawah dan klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, forum perkenalan diri. Sebelum siswa yang memperkenalkan diri, kita sendiri harus memperkenalkan diri dengan cara tadi klik bagian forum perkenalan diri, lalu kita klik tambahkan topik dan diskusi, kita kasih subjek perkenalan guru. Nah, di sini kita kasih pesan apa yang akan kita sampaikan. Di sini nama saya Muhammad Alamsyah dan tinggal di Bogor. Kita scroll ke bawah dan klik kirim ke forum. Nah, maka akan muncul seperti ini. Setelah kita membuat forum perkenalan diri, kita akan maju ke bagian sesi 1 dengan kembali ke kursus. Lalu topik baru ini kita akan ganti menjadi sesi 1. Di sesi 1 ini, saya ingin menambahkan subtopik terlebih dahulu. Apa subtopik barunya? Di sini tambahkan kehadiran. Lalu kita klik enter dan kita klik lagi tambahkan aktivitas atau sumber. Saya ingin membuat kehadiran di sini. Kita bagian plugin kehadiran di sini. Kita tidak usah kasih deskripsi, langsung saja kita ke bagian nilai. Di sini poinnya nilai maksimum 100 dan kita kasih pembatasan aksesnya dari tanggal sekarang tanggal 25 sampai tanggal 26 seperti itu. Sampai seperti ini, dari tanggal 25 sampai tanggal 26 November. Lalu kita klik simpan dan kembali ke kursus. Setelah kita membuat kehadiran seperti ini, kita klik terlebih dahulu kehadirannya, lalu kita klik juga tambahkan sesi. Di sini saya ingin memulai sesi 1 itu pada tanggal 27 dan dari jam 00 sampai jam 23. Nah, sini saya juga mengizinkan siswa untuk merekam sendiri kehadiran mereka. Sini juga siswa bisa menandai setelah berapa menit. Kalau saya 6 menit. Setelah itu kita klik yang tambahkan. Nah, setelah ini kita kembali lagi saja ke kursus dan saya ingin menambahkan subtopik baru, yaitu mengenai pembelajaran. Setelah itu saya ingin menambahkan area teks dan media. Di sini saya ingin menambahkan sapaan dari saya kepada siswa-siswa. Saya sudah menyiapkannya, jadi tinggal kita pastikan saja. Lalu kita klik simpan dan kembali ke kursus. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, saya ingin menampilkan materi yang sudah saya buat dengan cara mengklik tambahkan aktivitas atau sumber, lalu kita klik area teks dan media. Nah, kita siapkan terlebih dahulu materi yang sudah kita buat yang diupload di Drive. Nah, ini materi yang sudah saya buat. Kita klik buka, lalu klik tanda titik 3, lalu kita buka di tab baru. Setelah membukanya di tab baru,
Saya akan menyisipkannya dengan cara klik file, bagikan, lalu dapatkan link semata. Lalu setelah itu tinggal Ctrl O, Ctrl C, lalu kita tinggal paste di bagian tautan itu. Kita pastekan saja di sini. Maka selanjutnya kita klik simpan dan kembali ke kursus. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, saya ingin menambahkan diskusi. Kita klik tambahkan aktivitas, lalu kita klik yang bagian forum. Kita kasih nama terlebih dahulu untuk forumnya. Diskusi. Dan kita kasih di sini topik diskusi yang akan kita buat diskusi 1. Lalu kita buat topik diskusi. Saya sudah membuat, tinggal kata satu contoh fungsi dalam Bintang Sari dan jelaskan mengapa itu disebut fungsi, kemudian balas satu jawaban teman. Lalu di sini di jenis forumnya kita pilih yang sebuah diskusi sederhana. Setelah itu, bila kita ingin mengatur ketersediaannya atau pembatasan aksesnya, kita bisa mengaturnya. Kita klik tambahkan pembatasan, lalu kita klik tanggal, lalu kita tambahkan pembatasan, klik tanggal lagi. Kita beri waktu sampai 1 minggu misalkan. Kasih waktu 1 minggu seperti ini. Nah, lalu setelah kita pembatasan, misalkan kita mau menambahkan penilaian. Nah, di sini kita pilih penilaian maksimal. Misalkan murid itu, siswa itu mengirimnya berkali-kali, tapi yang akan dihitung adalah penilaian yang paling tinggi. Seperti itu. Kita centang yang kirim pemberitahuan perubahan konten agar siswa mengetahui adanya diskusi ini. Kita klik simpan dan kembali ke kursus. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah ini, saya ingin menambahkan quiz. Kita klik tambahkan di sini. Kita bagian ke quiz. Nah, ini quiz. Setelah itu kita beri nama kuisnya. Kita beri nama kuis 1. Kita waktu pengerjaannya tidak usah nilainya, ya tidak usah atur karena ini hanya kuis. Kita klik simpan dan kembali ke kursus. Setelah itu buat diskusi 1, saya di sini ingin menambahkan subtopik terakhir dari sesi 1 ini, yaitu subtopik penutupan. Nah, di bagian penutupan ini saya ingin menambahkan aktivitas yaitu quiz. Kita beri nama kuisnya kuis 1. Itu kita klik simpan dan kembali ke kursus. Lalu di bagian kuis ini belum ada soalnya. Kita klik yang bagian kuis 1 ini. Kita klik yang tambahkan soal. Kita klik yang bagian tambah soal baru. Nah, kita di sini bisa memilih jenis soalnya. Saya ingin menambahkan jenis soal karena kita klik tambahkan. Lalu di sini kita beri nama soal. Misalkan soal nomor 1. Di sini tambahkan teks soalnya. Nah, sudah ada. Tapi bagian ada yang dimaksud domain adalah, nah, poin bawaannya di sini boleh 2, boleh 4. Kita beri umpan balik umum atau setiap jawaban benar kita beri ya jawaban betul.
mau beri pilihannya kita bisa copy dengan yang sudah kita buat. Kan di sini saya sudah membuatnya, kita tinggal copy saja. Itu salah saya memasukkan, dan kita ada pilihan keempat terakhir. Simpulan semua nilai kecil. Nah, setelah beres semua, kita beri jawaban yang betul itu yang mana, ya? Karena jawaban yang betul itu adalah yang ini, maka kita beri nilai 100%, seperti itu. Nah, setelah itu kita klik simpan dan lanjutkan penyuntingan, atau kita klik simpan perubahan. Setelah mengklik itu, kita bisa lanjut ke soal yang selanjutnya dengan cara yang sama. Setelah kita selesai membuat soal dari kuis yang kita buat, setelah itu kita kembali ke kursus. Di kursus ini kita di sesi 1 sudah membuat kehadiran, pembelajaran berupa materi dan diskusi, dan juga pengembangan berupa kuis. Maka dengan ini sesi 1 telah usai. Maka kita lanjut untuk membuat sesi kedua. Di sesi kedua ini saya ingin membuat seperti yang sudah tadi saya buat, yaitu kehadiran, materi, dan juga kuis. Di sesi yang kedua ini saya ingin menambahkan subtopik yang pertama, yaitu kehadiran. Setelah saya buat kehadiran, saya ingin menambahkan aktivitas kehadirannya itu sendiri. Cara klik tanda tambahkan aktivitas, lalu kita klik yang bagian kehadiran. Setelah ini kita scroll saja ke bawah langsung dan simpan kembali ke kursus. Lalu setelah itu kita klik yang bagian kehadiran, lalu kita klik tambahkan sesi. Kita tambahkan sesi tanggal berapa akan dimulai sesi kedua. Saya akan memulainya tanggal 2 Desember 2025 sampai pukul 23. Lalu kita klik izinkan siswa untuk merekamnya sendiri. Kita klik tambahkan. Nah, setelah saya menambahkan kehadiran, kita kembali ke bagian sesi yang kedua. Saya ingin menambah subtopik baru, yaitu pembelajaran. Di topik pembelajaran, di subtopik ini saya ingin menambahkan aktivitas, yaitu materi yang sudah saya buat. Nah, kita kembali ke bagian Google Drive atau
untuk tempat penyimpanan materi yang kita buat. Di sini ada materi sesi 2. Kita buka filenya, kita klik yang titik 3, buka di tab baru. Setelah itu kita klik yang file, lalu kita kebagikan dan dapatkan link sematan. Terus setelah itu kita copy dan kita Ctrl C. Nah, di sini ada peringatan, maka kita rubah terlebih dahulu untuk privasi bagikannya ke bagian siapa saja yang memiliki link. Setelah itu kita klik selesai, lalu kita kembali ke modal, kita klik yang bagian icon tautan itu, kita pastekan saja di sini. Maka akan muncul seperti ini, lalu kita klik simpan kembali dan kembali ke kursus, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu saya juga ingin menambahkan video pembelajaran. Kita klik tambahkan aktivitas sumber, kita klik area teks dan media, kita beri nama, kita beri teks di sini. Silakan pelajari video berikut. Sini saya videonya itu ada di YouTube. Kita ke bagian YouTube. Nah, di sini ada iklan. Keren banget. Semua bisa lo dapetin gratis kayak Kali ini kita kita klik yang bagikan dan kita klik yang sematkan. Nah, di sini kita tinggal copy saja semuanya. Lalu kita kembali ke bagian modal. Kita klik yang icon tautan, lalu kita paste di sini, lalu kita klik buat tautan. Setelah itu kita tinggal klik simpan dan kembali ke kursus. Maka videonya akan tampil seperti ini. Dan setelah ini saya ingin juga menambahkan diskusi. Sini kita klik tambahkan aktivitas, lalu kita ke bagian forum. Kita beri judul diskusi ini, diskusi 2. Lalu untuk topik diskusinya, saya akan menambahkan topiknya, atau saya ingin pertanyaan pemicu, yaitu jawablah pertanyaan yang ada pada slide PDF. Lalu kita klik jenis forumnya, yaitu sebuah diskusi sederhana, dan kita scroll ke bawah dan simpan dan tampilkan. Maka akan seperti ini. Lalu setelah itu kita kembali ke kursus kita. Nah, tampilannya seperti ini. Setelah itu saya ingin menambahkan subtopik baru, yaitu penutup. Di bagian penutupan ini saya ingin menambahkan kuis seperti tadi. Kuis. Di sini saya beri nama kuisnya kuis 2. Lalu kita tinggal scroll ke bawah dan klik simpan dan tampilkan. Maka di dalam kuis ini belum ada soalnya. Maka kita klik tambahkan soal, lalu kita klik tambah soal baru. Nah, di sini ada berbagai macam seperti tadi jenis soalnya. Saya ingin memberikan ganda. Maka di sini kita tinggal copy saja soal yang sudah kita buat.
Setelah kita salin soalnya dan juga beri nama soalnya, juga sudah salin pilihan jawabannya, di sini kita bisa memilih nilai untuk jawaban yang benar. Kita pilih nilai 100%. Setelah itu kita klik simpan berubah, maka akan muncul soal yang pertama. Jika kita ingin menambahkan soal baru, kita tinggal klik tambah dan soal baru sampai soal kuisnya berapa yang diinginkan. Misalkan kita akan mengedit di bagian sisi 2 yang rendah 2. Saya ingin menambahkan kata-kata untuk awalnya. Kita klik tambahkan aktivitas, kita klik area teks dan media, lalu kita tinggal salin kata-kata yang sudah kita persiapkan. Setelah kita salin teks yang sudah kita persiapkan, kita tinggal klik simpan dan kembali ke kursus, maka tampilan kursusnya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, seperti itu. Dan sesi 2 telah selesai, maka kita akan lanjut ke sesi yang ketiga. Di sesi 3 ini sama seperti sesi 2, saya akan menambahkan yang pertama subtopik yang pertama, itu subtopik pendahuluan. Nah, di sini saya ingin menambahkan area teks dan media, dan saya ingin menambahkan teks yang sudah saya persiapkan. Setelah kita salin teks yang kita inginkan, kita tinggal ke bawah, yaitu kita klik simpan dan kembali ke kursus, lalu kita di bawah ke sesi ketiga. Setelah itu saya ingin menambahkan kehadiran. Kita langsung saja scroll ke bawah, simpan dan tampilkan, atau simpan dan kembali ke kursus. Lalu kita kembali ke kehadiran yang sesi 3. Lalu kita tambahkan sesi. Itu kita tanggal berapa sesinya? Misalnya kita tanggal 9 bulan Desember. Ya, setelah itu kita klik izinkan, bisa merekam sendiri, lalu kita tambahkan. Setelah itu kita kembali ke bagian yang sesi ketiga. Saya ingin menambahkan subtopik yang baru, yaitu subtopik pembelajaran. Lalu di bagian pembelajaran ini saya ingin menambahkan video penjelasan mengenai sesi ketiga ini. Kita klik area teks dan media, lalu kita ke bagian video yang akan kita tampilkan di kelas kita ini. Kita ke YouTube, lalu kita cari video yang kita ingin. Setelah kita menemukan video yang kita inginkan, kita klik yang bagikan, lalu klik sematkan, lalu kita copy link atau tautan ini, kita kembali ke model dan kita klik tautan, lalu kita klik sisi kedua dan kita buat tautan. Maka di halaman
model sesi ketiga ini akan tampil seperti ini. Setelah itu saya juga ingin menambahkan yaitu materi dari slide PDF yang sudah saya buat. Maka kita tambahkan area teks dan media baru, lalu kita kembali ke drive yang atau tempat penyimpanan materi. Kita klik yang titik 3, lalu kita buka tab baru. Setelah itu kita klik file, lalu untuk bagikan dan dapatkan ini semacam. Setelah itu kita copy dan kita bagikan untuk siapa saja yang memiliki link. Lalu kita klik selesai, lalu kita kembali ke model dan kita klik icon tautan, lalu kita paste, copy dan kita klik buat tautan, lalu kita klik simpan dan kembali ke kursus. Maka tampilan sesi 3 nya akan menjadi seperti ini. Setelah itu saya ingin menambahkan diskusi. Kita klik forum, kita beri nama forumnya diskusi 3. Lalu setelah itu kita beri topik diskusinya, yaitu saya sudah membuatnya. Berikan satu contoh fungsi induktif atau subjektif, jelaskan alasannya. Lalu kita pilih jenis forumnya, yaitu forum sebuah diskusi sederhana. Lalu ketersediaannya atau pembatasan aksesnya kita bisa isi. Misal kita bisa isi dari 9 Desember 2025 sampai misal mana tadi, sampai 10 Desember tahun 2025. Kita klik simpan dan kembali ke kursus ya, maka diskusinya sudah dapat ditampil seperti ini. Lalu setelah itu sesi 3 telah selesai. Saya selanjutnya ingin menambahkan sesi yang keempat ya. Di sesi yang keempat ini atau sesi terakhir, saya ingin menambahkan juga yang pertama, yaitu subtopik yang pertama itu pendahuluan. Lalu saya di bagian pendahuluan ini ingin menambahkan area teks dan media, mempaste teks yang kita inginkan atau kita sudah buatnya. Kita klik simpan dan kembali ke kursus. Setelah itu saya ingin menambahkan kehadiran. Kalau kita klik tambahkan aktivitas sumber, lalu kita klik yang bagian kehadiran, langsung saja kita klik simpan dan tampilkan. Kalau kita pilih tambahkan sesi, sini kita bisa ubah tanggalnya, misalkan tanggal 16 Desember tahun 2025 dari jam 00 sampai jam 23. Lalu kita klik izinkan siswa merekam kehadiran mereka sendiri, lalu kita klik tambahkan. Kehadiran sudah muncul. Lalu kita kembali saja ke sesi 4.
saya ingin menambah yang baru, subtopik yang baru, yaitu topik pembelajaran. Di bagian subtopik pembelajaran ini, saya ingin menambahkan materi yang sudah saya buat, dan ingin mengupdate-nya. Saya sudah membuatnya, materinya sama seperti materi di sesi ketiga, masih satu PDF-nya. Sama saja, kita kembali ke bagian file materi PDF-nya, lalu kita klik bagikan, kita klik dapatkan, sematkan, kita copy saja, lalu kita ke bagian tautan, sisipkan URL, paste, lalu kita klik buat tautan, lalu kita ke bawah dan klik simpan dan kembali ke kursus. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu saya juga ingin menambahkan video dari YouTube, maka kita klik area teks dan media baru, lalu kita ke YouTube-nya, lalu kita cari video yang kita inginkan. Iklan. Oke, kita klik bagikan, lalu kita klik sematkan, lalu kita copy saja, lalu kita kembali ke model, klik tautan, lalu sisipkan URL, lalu kita klik ke tautan. Setelah itu kita klik simpan dan kembali ke kursus. Maka tampilan kursusnya akan menjadi seperti ini. Setelah saya menambahkan ini, saya juga ingin menambahkan di bagian di subtopik pembelajaran ini diskusi. Nah, kita klik tambahkan aktivitas, kita klik yang bagian forum, kita beri nama diskusi 4. Lalu kita di bagian deskripsi ini kita beri ketik atau salin topik yang akan kita buat di diskusi 4 ini. Setelah topiknya kita buat, kita akan mengatur pembatasan aksesnya, itu kita tambahkan pembatasan tanggal, lalu kita tambahkan pembatasan tanggal, kita beri tanggal dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Desember. Klik simpan dan kembali ke proses. Nah, isi-isi upat sudah beres. Lalu setelah itu saya ingin menambahkan subtopik baru, yaitu subtopik penilaian. Bagian penilaian ini saya ingin menambahkan penugasan. Nah, di sini kita beri nama penugasan tugas akhir fungsi. Nah, setelah itu kita beri instruksi aktivitasnya, kerjakan soal di file ini,
untuk PDF. Lalu kita cari file yang kita telah buat. Nah, kita klik yang berkas tambahannya, kita choose file, lalu kita ke bagian yang file kita pada. Setelah itu kita pilih file yang bersangkutan, lalu kita klik unggah berkas ini. Lalu kita scroll ke bawah sedikit, kita atur ketersediaannya. Izinkan pengajuan dari tanggal 16. Titik tembok pada kasih waktu misalkan hari, tanggal batas akhir. Ingatkan saya menilai pada 6. Lalu setelah itu kita scroll kembali ke bawah, jumlah maksimum berkasnya kita kasih 2 saja, dan ukuran maksimum pengajuannya kita kasih 10 MB saja, yang terlalu besar. Nah, tipe file yang kita terima, jadi kita sudah memilih berkas PDF. Nah, kita pilih berkas dokumen. Nah, kita klik simpan dan kita beri, kita atur nilainya poin 100. Lalu setelah itu tinggal atur pembatasan aksesnya, tidak usah, kita klik simpan dan kembali ke kursus. Dan tampilan kursusnya sudah beres di bagian tugas akhir fungsinya. Setelah itu saya ingin menambahkan subtopik baru, yaitu subtopik refleksi. Di bagian refleksi ini saya ingin menambahkan aktivitas, yaitu berupa umpan balik. Di umpan balik ini kita beri nama refleksi diri. Nah, setelah itu kita klik simpan dan tambahkan. Nah, di bagian refleksi diri ini kita harus membuat pertanyaan. Kita klik tambahkan pertanyaan. Saya ingin jawabannya itu dalam teks yang panjang atau esai. Nah, saya ingin pertanyaannya sudah saya buat, tinggal saya kopikan saja di sini, lalu kita klik simpan dan keluar. Maka di sini jawaban siswa akan muncul. Setelah itu kita lihat kembali ke bagian kursus kita, apakah sudah beres atau belum. Kita lihat di bagian pendahuluan perkenalan diri 1, diskusi sisi 2, oke, 3. Kita hapus bagian ini kelebihan, dan sudah beres pembuatan kelas Moodle dengan 4 sesi. Atau kita mau mengedit bagian sesi satunya biar sesuai ada judulnya, kita edit saja. Sesi 1 itu judul sub materinya tentang pendahuluan fungsi. Nah, seperti itu. Kita edit juga yang bagian judul sesi 2 nya, itu kita edit dengan komposisi fungsi. Setelah itu, ini mungkin ada kesalahan, harusnya di sini sumbernya pendahuluan. Dan di selanjutnya, sesi 3, kita beri judul fungsi injektif
subjektif dan bijektif. Lalu di bagian sesi 4 kita beri judul interfungsi, atau ini masih salah, kita edit kembali menjadi interfungsi. Maka sudah selesai apa yang kita buat di kelas ini, yaitu kelas komposisi fungsi dan interfungsi dengan demonstrasi. Mari kita cek untuk login sebagai siswa. Sebagai siswa, kita wajib login atau sebelumnya kita harus mempunyai akun terlebih dahulu. Saya sudah membuat akun bagi siswa itu, dan kita masukkan username dan passwordnya. Nah, setelah kita akan masuk ke akun sebagai siswa. Nah, di sini siswanya bernama Davin. Nah, di sini ada pengajarnya. Kita masuk ke kelas yang sudah kita buat tadi. Kita klik kursusku, lalu kita klik yang komposisi fungsi dan invers. Nah, di sini ini adalah kelas yang sudah kita buat tadi. Bisa dilihat sebagai siswa bisa mengaksesnya. Kita mulai dengan kehadiran di sesi pertama. Sepertinya ini tidak bisa absen karena penanggalan dari absen itu adalah besok, bukan hari ini. Jadi kita kembali saja. Itu kita lihat materinya, apakah bisa dibuka ataukah tidak. Bisa, sepertinya bisa dibuka. Bisa dibuka ya. Kita kembali kemudian bisa dibuka. Oke. Masih lagi. Lalu kita klik yang diskusi 1 dan kita bisa menanggapi diskusi 1 ini. Kita menanggapi dengan seperti ini. Kita klik kirim ke forum. Kita sudah menanggapi apa yang didiskusikan oleh pengajar di kelas ini. Lalu kita kembali ke bagian sesi 1 ini. Lalu kita klik bagian kuis. Lalu kita klik kerjakan kuisnya. Lalu kita kerjakan kuis ini. Misalkan yang dimaksud domain adalah P. Kita klik. Lalu kita klik jawaban yang metronya. Lalu kita kerjakan saja. Bang berikut yang merupakan fungsi adalah satu dua satu dua tiga. Mulai. Kita klik saja. Lalu selanjutnya fungsi adalah yang menghubungkan output ke input, menghubungkan step input ke minimal, menghubungkan step input tepat ke satu output. Nah, itu jawabannya betul. Lalu kita klik halaman selanjutnya. Kodomain dari kita pilih bilang. Lalu kita selesaikan kuis. Kita klik kirim dan selesai. Kita kirim semua jawaban dan akan terpampang nilainya seperti ini.
Lalu sesi 1 telah selesai kita laksanakan. Dan untuk memenuhi tugas itu ada interaksi murid dengan materi, dengan slide PDF ini. Lalu interaksi antara murid dan murid kita bisa lakukan di diskusi, dan interaksi murid dengan guru kita bisa lakukan di diskusi ini dan juga di area sini. Ini juga termasuk interaksi guru dan murid. Lalu misal kita ingin membuka video pembelajaran, kita tinggal membukanya, bisa. Ini tersedia di kelas ini, ya. Tersedia, ya. Lalu misal kita akan login dengan akun yang lain untuk menanggapi diskusi yang tadi. Kita keluar dulu akun yang ini. Kita login dengan akun siswa yang lain. Di sini nama siswanya adalah Fajar. Lalu kita klik ke bagian kursusku. Kita klik yang kelas yang tadi kita buat. Lalu di sini kita bisa ini tutorialnya terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat bagian sesi itu banyak sekali. Ya. Kita klik yang bagian pembelajaran itu diskusi 1. Klik yang bagian diskusi 1, lalu kita tanggapi pertanyaan atau jawaban dari Davin Leandro. Klik balas. Dia menjawab contoh fungsi itu mesin ATM, inputnya adalah kartu dan PIN. Outputnya adalah jumlah uang yang kita tarik di fungsi karena setiap kombinasi kartu dan PIN memberikan respon tertentu. Oke. Kita beri tanggapan dari jawaban Davin ini. Kita membuat tanggapannya. Kita tinggal klik kirim ke bawah. Setelah itu, memberi tanggapan ini adalah interaksi murid dan murid. Oke, kita lanjut ke akun guru untuk memberikan penilaian pada diskusi yang tadi. Klik kursusku, lalu kita klik yang kursus yang tadi kita buat. Setelah itu kita ke diskusi yang pertama. Kita beri tanggapan kembali untuk pernyataan Davin ini. Kita beri tanggapan untuk pernyataan Davin ini, tanggapannya seperti ini. Atau untuk meluruskan apa yang jawaban ini, kita klik kirim. Lalu setelah itu kita beri penilaian untuk Davin, misalkan 85. Untuk Fajar kita beri penilaian 8, seperti itu. Maka kita kembali saja ke kursus, maka nilai yang tadi akan muncul di bagian penilaian di sini. Yang tadi dengan yang tanggapan yang tadi itu adalah interaksi murid dan guru. Seperti itu. Oke. Saya rasa semua penjelasan tadi sudah cukup jelas. Bila ada pertanyaan silahkan tanyakan saja. Dan juga ini adalah contoh atau tutorial pembuatan kelas satu kelas.
Ya, sini kelasnya komposisi fungsi terdiri dari 4 sesi. Sesi pertama pendalaman fungsi, sesi kedua komposisi fungsi, 3 itu komposisi fungsi, 3 itu fungsi injektif, surjektif, dan objektif, sesi 4 invers fungsi. Di dalamnya terdiri dari kehadiran, pembelajaran, kuis, tugas, dan refleksi diri. Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.